Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini aku baru muncul lagi mau bikin tutorial. Maaf ya guys kalau aku baru bikin. Jadi karena kemarin-kemarin ini aku lagi sibuk banget ya, sok sibuk banget deh lo ya. Di sini aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman subscriber aku maupun yang tidak subscriber aku. Oke, di sini aku bikin tutor, tapi ini pakai versi yang 8.0.0 ya. Karena aku coba pakai versi yang tinggi, itu HP ku jadi lemot banget, guys. Jadi ya udah aku pakai versi yang 8.0 ini aja. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian bisa tekan proyek baru dan kalian masukkan dulu satu foto. Setelah itu kalian ubah dulu ukurannya, kalian pilih rasio, pilih yang 9:16, fotonya perbesar sedikit aja. Setelah itu akhirannya jangan lupa dihapus dan di sini kalian bisa tekan tambahkan audio, pilih yang diekstrak. Nanti aku bakal taruh link musiknya di kolom komentar. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa tekan musik atau audionya ini. Setelah itu pilih yang irama. Nah, di sini setiap kalian mendengar ketukan di musiknya ini, kalian bisa tekan yang tambahkan irama ini ya. Atau nanti aku bakal taruh link video titik bitnya di kolom komentar. Nah, setelah itu untuk foto yang ini kalian bisa geser sampai ke titik kuning pertama atau kalian bikin aja durasinya 5.0s. Nah, untuk foto yang pertama ini kalian bisa pilih animasi masuk dan kalian pilih yang pudar masuk. Untuk durasinya kalian bikin 1,5, pilih checklist. Selanjutnya kalian masukkan lagi dua foto yang berbeda, kalian tekan plus yang di samping kanan ini. Dan untuk fotonya kalian perbesar sedikit, jadi agak dilebihin dikit ya untuk ngezoom fotonya. Nah, untuk foto yang kedua di sini kalian bisa geser sampai ke titik kuning yang ke-13 atau titik kuning yang dempet ini guys. Ini ya. Atau kalian bikin aja durasi foto yang kedua ini 3.7s dan untuk foto yang ketiga geser sampai ke titik kuning yang terakhir atau ke titik kuning yang ke-12. Nah, hitungan titik kuning itu dari awal fotonya ini ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atau kalian bikin aja foto yang ketiga ini durasinya 3.7s. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke foto yang kedua. Di sini kalian bisa masukkan dulu satu keyframe tetap sampai di titik kuning yang keempat ya. Nah, setelah itu kalian menuju ke pertengahan titik kuning pertama dan kedua. Di tengahnya ini untuk fotonya kalian bisa miringin ke kanan. Bikin aja kemiringan fotonya itu 2 derajat. Nah, jadi pas kalian miringin fotonya ini ukurannya itu harus atau tetap sama ya. Jangan terlalu ngezoom atau jangan terlalu kalian perkecil gitu. Nah,
Untuk di pertengahan keyframe berikutnya juga sama, miringin fotonya ke kanan. Untuk kemiringan fotonya bikin 2 derajat. Kalian bikin sampai di pertengahan titik kuning yang ke-3 dan 4 ya. Nah kalau udah, jangan lupa dimasukkan dulu grafik. Untuk yang di pertengahan keyframe pertamanya, masukkan dulu keyframe keluar 1 dan masuk 1. Nah ini juga keluar 1, masuk 1, keluar 1, masuk 1. Pilih checklist. Nah untuk di pertengahan titik kuning ke-4 dan 5, di sini kalian bisa perkecil fotonya. Di titik kuning ke-5-nya kalian zoom, jadi zoomnya itu melebihi dari ukuran awal tadi. Kalau udah, masukkan grafik keluar 1 dan masuk 1. Nah pokoknya kalian bikin aja serapi mungkin ya. Nah kalau udah, kalian masuk lagi satu keyframe di titik kuning ke-6, 7, dan 8. Nah selanjutnya kalian menuju ke pertengahan titik kuning ke-8 dan yang ke-9. Di sini kalian masukkan dulu satu keyframe tetap, dan kuning ke-9-nya kalian perkecil fotonya. Kalau udah, masukkan satu keyframe tetap sampai di titik kuning yang terakhir. Nah kalau udah, di sini kalian menuju ke pertengahan titik kuning ke-5 dan 6. Nah dimulai dari sini kalian perlebar dulu ya. Kalau udah, kalian geser fotonya ke atas, harus lurus, jangan miring kanan miring kiri. Kalau udah lurus, di sini kita perhalus langsung. Kalian tambahkan keyframe di kiri, yang tengah hapus tambah yang kiri hapus. Ini juga sama. Jadi ini kalian bikin sampai di pertengahan keyframe yang terakhir ya. Guys, di sini aku juga kurang enak badan sih. Aku juga lagi batuk-batuk gitu. Nah ini juga ya, yang di pertengahan titik kuning ke-8 dan yang ke-9, kalian naikin fotonya, tambah keyframe di kiri, yang tengah hapus, tambah yang kiri hapus. Kalian bikin sampai di pertengahan keyframe yang terakhir ya. Nah jadi kayak gitu. Dan untuk foto yang kedua ini kalian masukkan animasi masuk, dan kalian pilih yang ayun ke bawah. Untuk durasi animasinya kalian bikin 1,9s. Pilih checklist. Nah, di sini lanjut untuk di foto yang ketiga. Di sini kita nggak bisa salin ya, karena itu posisi titik bitnya itu berbeda, atau titik kuning ini berbeda ya dengan yang ini. Nah, di sini kalian menuju ke foto ketiga. Kalian masukkan satu keyframe tetap sampai di titik kuning ke-4. Jadi cara posisi keyframe ini juga sama sih, atau caranya juga sama sih dengan foto yang kedua tadi. Nah kalau udah, kalian menuju ke pertengahan titik kuning pertama dan yang kedua. Untuk fotonya miringin sedikit ke kanan. Untuk kemiringan fotonya bikin aja 2 derajat. Pas miringin fotonya jangan terlalu ngezoom atau jangan terlalu kalian perkecil ya. Ukurannya tetap sama pas kalian miringin fotonya itu. Bikin sampai di pertengahan titik kuning ke-3 dan 4. Nah setelah itu di
pertengahan keyframe yang paling awal di foto yang ketiga ini, jangan lupa kalian masukkan dulu grafik yang keluar satu dan masuk satu. Bikin sampai akhir, keluar satu dan masuk satu. Nah, setelah itu di pertengahan titik kuning keempat dan 5, di sini kalian bisa perkecil fotonya. Setelah itu di titik kuning kelimanya kalian bisa perbesar. Jadi kalian zoom fotonya ini, kalian lebihin dari ukuran awal tadi ya. Jadi agak di zoomin dikit lagi gitu. Kalau udah, masukkan grafik yang keluar satu dan masuk satu. Pilih checklist. Kalau udah kalian masukkan kalau udah kalian masukkan keyframe sampai ke titik kuning ke-8, keyframe tetap ya. Setelah itu di pertengahan titik kuning ke-8 dan yang ke-9 masukkan keyframe tetap, dan di titik kuning ke-9 kalian perkecil fotonya. Setelah itu kalian masukkan aja satu keyframe tetap sampai di titik kuning terakhir. Nah, kalau udah, di sini kalian menuju ke pertengahan titik kuning ke-5 dan 6. Di pertengahan antara dua keyframe ini, di tengahnya ini untuk fotonya kalian bisa geser ke atas sedikit. Setelah itu tambahkan keyframe di sebelah kiri, keyframe yang di tengah hapus tambah yang kiri hapus. Jadi langsung kita perhalus saja ya untuk JJ naiknya ini. Nah, ini juga sama. Pokoknya di setiap pertengahan antara dua keyframe kayak gini, di tengahnya ini kalian naikin fotonya dan tambahkan keyframe di kiri yang tengah hapus tambah yang kiri hapus. Ini juga. Jadi kalian bikin sampai di pertengahan keyframe yang terakhir ya. Nah, kalau udah, untuk di foto yang ketiga, di sini juga kalian masukkan animasi dan kalian pilih yang combo. Setelah itu pilih yang perbesar 2. Pilih checklist. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan transisi. Jadi transisi itu perbatasan antara setiap foto ya. Jadi kalian menuju ke perbatasan foto yang pertama dan kedua. Kalian bisa tekan kotak putih ini atau transisi, kalian tekan. Setelah itu kalian pilih overlay, pilih yang pudar hitam, pilih checklist, dan di perbatasan foto yang kedua dan yang ketiga kalian tekan kotak putih ini atau transisi. Setelah itu kalian cari yang gangguan, pilih yang gangguan, pilih checklist. Nah, setelah itu di sini kita menambahkan efek. Kalian menuju ke pertengahan titik kuning ke-5 dan 4 ya. Nah, ini kalian tekan aja keyframe-nya biar lurus. Pilih efek video, pilih yang pembukaan dan penutupan. Setelah itu kalian pilih yang kabur miring. Jadi dia ngeblur gitu guys sebelum fotonya ngezoom gitu ya. Jadi kalian geser sampai ke titik kuning ke-5. Jadi dia kayak gini. Nah, kalau udah, kita buat JJ gelombangnya dulu. Jadi kita menuju ke titik kuning ke-5 ya. Nah, dimulai dari sini. Di sini kalian bisa pilih efek video, pilih distorsi, dan kalian pilih yang distorsi riak. Nah, pilih distorsi riak. Setelah itu efek distorsi riak ini kalian geser sampai ke titik kuning yang ke-6 ya. Kalian geser ke atas. Kalau udah, di sini di awal efek distorsi riak ini. Nah, di sini kalian bisa tekan keyframe dan untuk pertajam kaburnya kalian nolin. Setelah itu untuk ukurannya kalian bikin dulu 50. Setelah itu untuk kecepatannya kalian bikin 14.
dan intensitasnya 0, putarnya 100, pilih checklist. Dan untuk di akhir efek distorsi riak ini, kalian tekan lagi keyframe. Untuk ukurannya tadi kalian turunin jadi 25. Setelah itu untuk kecepatannya kalian turunin jadi 8. Dan putarnya jadi 0, pilih checklist. Jadi dia kayak bergelombang gitu guys. Kalau udah kalian salin, taruh di titik kuning selanjutnya. Nah, di sini kan untuk posisi titik kuningnya itu berbeda ya. Jadi, untuk keyframe yang di belakangnya ini kalian hapus dulu. Kalian geser efeknya ke titik kuning selanjutnya. Kalau udah kalian geser, baru kalian masukkan lagi keyframe dan kalian atur lagi ukurannya. Di sini kalian bikin ukurannya 25. Setelah itu kecepatannya 8, putarnya 0. Kalian salin, pokoknya kalian bikin kayak gitu seterusnya sampai di titik kuning terakhir di foto yang kedua ya. Nah, kalau misalnya posisi titik kuningnya itu berbeda, kalian geser dulu efeknya, baru kalian hapus dan tambahkan lagi keyframe yang di akhir. Pokoknya yang diubah yang akhirnya aja. Nah, ukurannya bikin 25, kecepatannya 8, putarnya 0, pilih checklist. Lanjut, hapus dulu keyframe, geser efeknya ke titik kuningnya, masukkan lagi efek di akhir, ukurannya 25, kalian catat aja biar gampang guys, nanti lupa. Nah, kalau udah kecepatannya 8, putarnya 0. Nah, aku lanjut ya. Nah, jadi untuk efek yang gelombang di foto kedua udah selesai. Selanjutnya kita menuju ke foto yang ketiga. Nah, di sini untuk efek kabur miring di foto yang kedua ini kalian salin aja, taruh di foto yang ketiga di pertengahan titik kuning ke 5 dan 6. Maksudnya di pertengahan titik kuning ke-4 dan 5 ya, efek kabur miringnya ini. Kalau udah di titik kuning ke-5, kalian pilih efek video. Ini sama dengan foto yang kedua tadi, pilih distorsi, pilih yang distorsi riak. Kalau udah geser sampai ke titik kuning ke-6. Nah, di awal efek distorsi riak ini pilih atau masukkan keyframe. Pertajam kaburnya 0, ukurannya 50. Dan kecepatannya 14, intensitas 0, putarnya 100, pilih checklist. Dan di akhir efek distorsi riak ini pilih lagi, masukkan lagi keyframe, ukurannya kalian kurangi, bikin jadi 25, dan kecepatannya juga kalian turunin, bikin 8, putarnya bikin 0. Jadi caranya sama dengan foto yang kedua tadi ya guys. Salin, geser ke titik kuning selanjutnya. Di sini hapus dulu keyframe karena kan di setiap ininya beda ya. Titik kuningnya ini posisinya beda. Jadi kalian harus pasin efek dengan titik kuningnya. Kalau udah, masukkan lagi keyframe, turunin ukurannya, bikin 25, dan kecepatannya 8, putarnya 0, pilih checklist, salin, taruh sampai di titik kuning terakhir ya. Nah, setelah itu di sini buat kalian yang mau pakai efek mirror. Jadi kalian menuju dulu ke foto kedua di titik kuning yang ke-6 dan 7. Jadi dimulai dari situ ya efek mirrornya. Hitungannya itu gimana kak? Dari sini ya guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kalian bisa pilih efek video, pilih lensa, dan kalian pilih yang cermin.
Setelah itu geser efek cerminnya ke titik kuning ke-7. Setelah itu salin, taruh di titik kuning yang ke-9 dan yang ke-10. 7, 8, 9, 10. Pasin dulu efeknya dengan titik kuning. Kalau udah salin, taruh di titik kuning yang ke-11 dan 12. Pasin lagi efeknya dengan titik kuning. Kalau udah salin juga efek cerminnya, taruh di foto yang ketiga. Kalau untuk di foto yang ketiga taruh juga di titik kuning ke-6 dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu salin, taruh di titik kuning ke-10 dan yang ke-11. Nah, untuk di akhirnya ini seperti biasa kalian bisa masukkan dulu mentahan akhiran videonya. Nanti aku bakal taruh link mentahan akhiran videonya di kolom komentar. Perbesar sedikit volumenya, nolin, pilih checklist. Nah, setelah itu di sini kalian bisa pilih dulu, sesuaikan, pilih yang pertajam. Di sini aku bikin 40 untuk ketajaman fotonya, pilih checklist dan kalian geser aja sampai ke akhir foto yang ketiga. Nah, jadi ini udah selesai ya. Oke, kalian bisa ekspor. Sebelumnya diatur dulu untuk resolusinya, bikin aja 720p, tingkat bingkainya 30, atau mau kalian filin jadi 60 juga lebih bagus. Di sini aku bikin aja kayak gini karena di sini ukuran filenya juga kecil. Nah, kalau udah baru kalian ekspor. Nah, udah gitu aja, gampang kan? Nah, semoga videoku bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa juga untuk di-like dan di-subscribe. Oke, sampai di sini dulu video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.